Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu casing dari Antek ya. Yang dari sini untuk mereknya dan juga di sini untuk casingnya yang berwarna hitam. Dan tipenya tersebut adalah ATX. Seperti contoh yang ada di sini terbilang cukup tinggi. Dan juga di sini untuk boxnya, yang dimana sama seperti pada umumnya untuk box-box pada umumnya di casing. Dan juga di sini adalah Antek NX 270 TG. Seperti contoh yang ada di sini tulisannya ya, kelihatan di kamera. Dan juga di sini penampakan untuk casingnya. Nih, dengan harga 500.000 apakah worth it atau tidak? Kurang lebihnya seperti contoh yang ada di sini untuk harganya. Yang dimana baru pertama kali saya itu mereview mereknya Antek. Dan setahu kok Antek tersebut cuma di power supply. Untuk yang lainnya aku juga kurang tahu sih. Ternyata di casing juga ada. Dan tapi kita akan previewnya apakah ini worth it atau tidak dibeli di harga 500.000. Seperti contoh yang ada di sini, yang serinya adalah NX 270. Dan seperti biasa dari segi pengujiannya, jika kacanya dibuka maupun ditutup dari segi suhunya, yang dimana apakah 1:1, serta kelebihan maupun kekurangan dari casing yang ada di sini. Dan kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum itu jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi boxnya yang ada di sini, kita lihat dari segi spesifikasinya. Di bagian belakang sini itu ada ya speknya yang ada di sini. Aku bacakan dulu aja di bagian belakang sini. Yang pertama, untuk yang di sini dia itu tipenya adalah mid tower yang berbahankan steel dan juga plastik. Seperti contoh yang ada di sini, kalau saya pegang sih ya standar lah, cukup bagus untuk yang ada di sini. Seperti contoh suaranya terbilang agak nyaring ya. Kualitas steel yang ada di sini. Untuk yang plastik mungkin dari segi depan yang ada di sini sih, yang berbahankan plastik atau yang lainnya. Ini plastik sih di bagian depan sini ya. Ya, plastik. Dan juga di sini dia support sampai ATX karena dia itu ada 7 slot PCIe 1 2 3 4 5 6 7 dan juga plus 2 di bagian sampingnya untuk GPU vertikal. Ini support. Serta di sini untuk I/O portnya di bagian atas sini ya, dia itu ada power, ada LED, on off button, serta reset, satu USB 2.0 dan juga USB 3.0 serta mic atau HD audio. Kurang lebihnya seperti itu. Di bagian samping sini dia itu menggunakan tempered glass, jadinya bagus meskipun dia itu tipenya bukan jendela. Jadi ya nggak masalah lah. Yang penting masih aman pakai tempered glass bukan acrylic. Tapi memang lebih bagus pakai jendela sih untuk zaman sekarang. Serta di sini untuk hard disk dia itu support 2 atau 1 tergantung kebutuhan kalian. Kalau SSD support 2 atau 1 juga. Ya kita akan lihat aja habis ini untuk bracketnya. Di sini kalau saya lihat ada sih. Nanti kita akan bahas aja lebih lanjut. Dan selanjutnya untuk yang ada di sini fan-nya dia itu support sampai 3 fan di bagian depan. Tapi 12 cm maupun 14 cm dia itu support. Kalau saya lihat di bagian sini. Kalau kebanyakan casing dia itu cuma support 2 kali aja untuk 140 mm. Tapi kalau yang ini support sampai triple fan di bagian depan. Kalau yang ada di atas ini ya. Dan juga di bagian atas support sampai 2 cm itu 120 mm. Serta di bagian belakang support 1 fan aja. Kalau di bagian tengah sini juga masih bisa dikasih 12 cm fan juga untuk tambahannya. Serta dia itu sudah free 2 fan RGB di bagian depan. Tapi nanggung juga ya, harusnya 3 sih. Tapi memang ini sangat tanggung juga, cuma dikasih 2 aja RGB di bagian depan yang kelihatan di bagian kamera sini. Atau nanti saya kasih tahu lah fan-nya seperti apa. Dan juga radiator dia itu support sampai up to 280 mm di bagian depan. Cuma support di dual fan aja, 12 cm maupun 14 cm. Kalau yang atas dia itu support sampai 240 mm untuk dual fan. Jadinya masih aman. Nanti saya akan coba untuk menggunakan water cooler di bagian atas ini, apakah support atau tidak? Ya pastinya support lah. Dan juga maksimal GPU dia itu di 270 mm. 270 mm tersebut biasanya di dual fan. Kalau triple fan di 300 mm. Kurang lebih seperti itu. Dan juga yang ada di sini maksimal CPU coolernya sampai di 160 mm. Ya, wajar sih. 160 mm terbilang itu udah bagus. Dan cuma itu aja untuk spek-spek lengkapnya yang ada di sini. Aku kasih bawah dulu supaya tidak full di kamera. Nah, tapi aku buka dulu dari segi tempered glass yang ada di sini. Bentar ya, aku buka dulu. Agak susah untuk yang ada di sini. Dan seperti ini untuk tempered glassnya. Ini
hati-hati untuk memegangnya supaya tidak jatuh, karena ini memang tempered glass gampang pecah, jadinya harus dihandle dengan baik. Aku kasih bawah dulu supaya tidak kenapa-kenapa, dan kita lanjut saja untuk casing yang ada di sini. Kita bahas dari segi depannya dulu. Seperti yang Anda lihat, untuk serinya ini di bagian depan dia itu cuma kelihatan fan 2 aja di bagian depan atau RGB-nya lah. Kalau di bagian belakang sini untuk fan-nya dia itu tidak kelihatan, cuma tertutup di bagian sini aja tulisan Antec, dan juga desainnya seperti contoh yang ada di sini. Ya bagus sih, di bagian atasnya tersebut cuma mesh. Tapi kalau yang ada di sini dia tidak mesh. Tapi bisa lah untuk mengambil udara dari bawah yang ada di sini. Kita buka dulu cara mengambilnya, sama seperti pada umumnya. Tinggal tarik aja di bagian bawah sini. Ya, itu ringan. Dan di bagian sini tidak ada dust filter tambahan, jadi ya masih wajar-wajar aja di harga 500.000. Serta di sini jadi cukup besar banget dari segi lebarnya. Maka dari itu fan-nya di bagian depan yang ada di sini. Ini free fan-nya cuma 2 aja sih. Harusnya tambah 1 lagi supaya triple fan. Karena emang nanggung banget, dikasih 2 aja. Ya, 12 cm. Dan aku kasih di sini dulu untuk casing di bagian depan. Aku buka di bagian belakang sini dulu. Nah. Dan seperti ini untuk set panel di bagian belakangnya, dia itu terbilang flat ya. Ya, flat untuk yang ada di sini. Tapi kita lihat dari segi belakang yang ada di sini apakah ada rongganya atau tidak. Kalau saya lihat sih ada rongganya ya, sekitar segini. Pas hitamnya inilah. Ini cuma 2 cm sih kurang lebihnya ya. Tapi aku juga ragu sih. Kalau bisa saya pasang kabel-kabelnya yang ada di sini untuk power supply-nya, apakah gampang ditutup atau tidak? Ya semoga aja gampang ditutup sih. Karena di sini cuma 2 cm aja untuk panjangnya, lebarnya lah. Ya segini sih kurang lebihnya seperti ini, 2 cm. Dan di sini terdapat baut-bautnya, aku ambil dulu. Ini dia baut-bautnya. Terbilang ini lengkap. Ada kabel tis, ada baut-bautnya juga untuk fan, serta ada tambahan untuk PCA sebagai penutup lah. Kalau misal sudah terbuka di bagian sini, bisa ditutup menggunakan ini. Ini lumayan banget harganya tersebut, sekitar 5 ribuan lah kalau nggak salah di marketplace satuannya. Di bagian belakang sini dia itu kabelnya flat hitam semua, kecuali USB 3.0 masih wajar-wajar aja, kebanyakan memang seperti itu. Tapi dari segi USB, audio, dan juga front panel dia itu hitam semua. Ya berwarna hitam semua, ini terbilang bagus. Dan juga fan yang ada di sini, dia itu cuma RGB aja, tidak bisa diganti warnanya. Tapi aku juga kurang tahu. Kita akan cek aja nanti apakah bisa diganti LED-nya atau tidak. Karena ada putih-putih yang ada di sini. Aku juga penasaran sih. Kalau dari segi data yang ada di boxnya, dia itu tidak bisa diganti. Tapi kita akan cek aja nanti untuk lebih lengkapnya. Serta di bagian belakang sini, dia itu ada slot hard disk. Sini juga ada kertasnya juga, kertas manualnya ya. Ini Antec NX270. Tapi kita akan bahas ini lanjut. Ke bracketnya hard disk dia itu ada support sampai 2. Di bagian dalam sini 1, di bagian atas dia itu juga bisa. Untuk SSD di sini ada bracketnya, lumayan sih. Di sini kasih 1. Kalau dikasih bagian atas sini dia tuh kurang bisa ya. Jadi untuk SSD dikasih di bagian sini 1 atau di bagian sini. Nyempil-nyempil lah di harddisknya, tergantung kebutuhan kalian. Jadi bisa dibilang support 2 harddisk maupun 2 SSD pada umumnya. Kalau SSD-nya diakali, dia itu bisa masuk ke sini juga. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang lainnya di bagian atas ini ada dust filter, jadinya bagus dan juga aman. Serta I/O panelnya sudah saya sebutkan tadi, ada powernya, reset LED, USB 3.0, 2.0, serta audio jack untuk headset dan juga mikrofon. Dan di bagian bawah sini kita cek, dia itu ada kaki casingnya, serta ada busa di bagian bawah sini, jadinya ini bagus. Tapi sayangnya di bagian sini power supply-nya tidak ada dust filter. Baru ketemu sih aku untuk casing yang ada di sini ya. Di harga 500.000 tidak ada dust filternya. Atau jatuh kayaknya enggak juga sih kalau di boxnya ya. Nanti saya akan cek aja nanti lebih lanjut di boxnya. Kalau misal ada nanti saya kasih gambaran di sini. Kalau tidak ada ya berarti memang suatu kekurangan dari segi casing yang ada di sini juga. Tidak ada dust filter di bagian bawah. Harusnya wajib ada sih.
Tetapi untuk kaki casingnya dia itu ada dan juga terbilang cukup tinggi serta debusannya jadi terbilang aman. Seperti saja untuk penjelasan dari casing yang ada di sini kurang lebihnya, kita lanjutkan saja untuk mereviewnya. Sirkulasi udaranya bagus atau tidak, apakah jauh atau tidak lah perbandingannya, serta kelebihan maupun kekurangan dari segi casing yang ada di sini. Antec NX 270. Itu aja dari saya. Lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi sirkulasi udara apakah bagus atau tidak. Jika lo memakai kaca di bagian samping dan juga tanpa kaca di bagian samping atau tempered glass lah. Yang pertama tanpa kaca dulu, untuk minimal yang mendapatkan di 46 derajat, serta maksimal yang mendapatkan di 88 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, serta maksimal ya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Dan yang mutak paling tinggi di 88 derajat untuk yang ini. Dan kalau kita bandingkan memakai kaca di bagian samping atau tempered glass, untuk minimal yang mendapatkan di 47 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan di 89 derajat dengan pengujian yang sama. Kalau kita bandingkan terpaut 1 derajat semua dari segi minimal maupun maksimalnya. Jadi bisa dibilang ini sirkulasi udaranya dia tuh bagus. Bisa dibilang hampir sempurna untuk yang ini. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, dari segi suhunya dingin dibuka maupun ditutup jika lo memakai kaca di bagian samping maupun tidak, seperti di pengujian sebelumnya. Sirkulasi udaranya dia tuh bagus untuk yang ini. Lalu yang kedua, support CPU cooler up to sampai 160 mm serta radiator sampai di 280 mm di casingnya ini. Ya cukup bagus sih untuk rata-ratanya. Lalu yang ketiga, terdapat power supply cover di bagian samping, tapi ini opsional ya, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau aku pribadi, lebih suka yang ini, karena supaya tahu power supply apa yang kalian pakai, seperti contoh yang ada di sini. Lanjut yang keempat, terdapat rongga 2-3 cm di bagian belakang casing, untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup untuk kabel-kabelnya. Kalau yang ini udah cukup bagus lah di 2-3 cm dari segi rata-rata casing pada umumnya. Lalu yang kelima, ada slot hard disk maksimal di 2 serta SSD maksimal di 1. Tapi ini bisa dibalik ya, hard disknya 1, SSD-nya 2 atau di sebaliknya. Tapi kalau hard disk emang maksimal di 2 aja. Kalau 3 tidak bisa sih, karena slot yang tersebut terbatas untuk yang ada di sini. Lalu yang keenam, kabelnya flat hitam semua dari front panel, USB maupun audio. Jadinya aman lah. Kecuali USB 3.0 masih wajar sih untuk yang ini. Yang ketujuh, support GPU vertikal. Di casing harga 500 ribuan, dapat support GPU vertikal. Terbilang ini bagus lah, kalau kalian suka untuk GPU vertikal. Ini casingnya support. Yang kedelapan, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Untuk yang ini kakinya cukup tinggi, serta ada busanya jadinya aman lah untuk meredam getaran maupun aliran listrik di casingnya. Yang terakhir dari segi harganya, di harga 500 ribu, udah free 2 fan RGB dan juga tampilannya keren. Bisa dibilang harganya terjangkau dengan tampilan yang beda di bagian depan daripada casing gaming pada umumnya, meskipun free fan-nya cuma 2 aja. Lanjut ke kekurangannya. Untuk yang ini pertama, tidak support VGA triple fan, tapi ini opsional ya, ada yang butuh, ada yang tidak. Kenapa triple fan tidak support? Karena dia tuh up to-nya di 270 mm untuk GPU. Kalau Vega triple fan biasanya di 290-an ke atas sampai di 300-an lah. Tapi kalau yang ini masih kurang kalau menurutku pribadi. Jadi maksimal di dual fan aja untuk GPU-nya. Lalu yang kedua, tidak ada dash filter di bagian bawah untuk power supply. Meskipun di bagian depan tidak ada ya masih wajar lah di harga 500 ribuan. Tapi di bagian atas dia tuh ada. Jadi yang ditakutkan kalau dalam 1-2 tahun power supply kalian bisa berdebu semua.
Ini terbilang kurang sekali sih, karena di harga 300 ribuan banyak casing yang ada dust filter di bagian bawah untuk power supply. Lanjut yang ketiga, belum menemukan lagi. Silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan dari segi casing yang ada di sini? Antec NX270 TG. Setelah kalian melihat video ini, maupun mempunyai casing seperti ini, silahkan komen aja di bawah untuk berdiskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Rekomen atau tidak, kalau aku pribadi terbilang ini cukup bagus. Tapi ya opsional sih, tergantung kalian. Seperti yang saya bilang dari segi kekurangannya, dia itu tidak ada dust filter di bagian bawah. Kalau beli juga bisa ya, tinggal Anda tambah aja di harga 10.000 sampai di 20.000 untuk dust filter bawah, supaya lebih aman, dan juga GPU-nya support di triple fan. Jadi ya tergantung kebutuhan kalian. Kalau misal memakai dual fan, pakai ini juga masih cukup. Intinya seperti itu. Di harganya cukup murah lah, di 500.000 dengan tampilan yang berbeda ataupun unik. Yang disayangkan cuma free 2 fan RGB aja untuk yang ini. Harusnya 3 lah untuk minimalnya. Dan tapi dari segi keunggulan yang lainnya, seperti contoh sirkulasi udaranya, dia tuh bagus untuk yang ini. Hampir 1:1. CPU cooler support sampai 160 mm, ada power supply cover, serta hal yang lain. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi di kelebihannya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan jika kalian berminat untuk casingnya ini, Antec NX270 TG, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.